Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa calon guru. Bahwa kita sudah sampai pada pertemuan ke-7 di pertemuan mata kuliah ini. Pada pertemuan 7 ini kita akan membahas tentang media dan sumber belajar IPS. Media dan sumber belajar IPS ini berkaitan dengan bagaimana guru menyampaikan informasi kepada siswa dan bagaimana cara siswa mendapatkan informasi yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran IPS itu sendiri. Jadi media berkaitan dengan bagaimana cara guru, sumber belajar berkaitan dengan bagaimana siswa mendapatkan informasi. Ada berbagai macam media yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Yang pertama ada media visual. Media visual ini dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari berbagai sumber kepada siswa. Ya, yang dilakukan melalui contohnya berupa gambar, diagram atau juga bagan. Berikutnya ada media video. Media video ini dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa melalui suara. Ya, jadi suara-suara yang bersumber dari guru itu dapat digunakan sebagai media audio. Contohnya seperti siaran radio ataupun juga podcast ya, yang hari ini sedang booming dalam dunia digital kita. Berikutnya ada media proyeksi. Media proyeksi ini digunakan untuk menampilkan gambar atau video di layar. Contohnya film atau video pembelajaran atau juga slide tampilan di PowerPoint misalnya seperti itu. Ini merupakan media proyeksi. Berikutnya ada media 3 dimensi. Media 3 dimensi dapat digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif ya. Contohnya seperti model 3 dimensi ya, atau juga virtual reality yang saat ini sedang digandrungi oleh banyak peneliti untuk mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan pengembangan konten-konten pembelajaran. Berikutnya adalah media berbasis manusia. Media berbasis manusia dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara peserta didik dengan pakar. Jadi ada orang langsung yang dijadikan sebagai sumber mendapatkan informasi. Contohnya adalah seperti wawancara dengan seseorang atau juga diskusi dengan seseorang. Misalnya ketika seorang siswa ingin mendapatkan informasi tentang sebuah profesi tertentu, maka siswa dapat memperoleh informasi dari orang langsung yang memiliki profesi yang diinginkan oleh siswa tersebut. Berikutnya adalah media realia. Media realia ini mengacu pada objek, artefak atau spesimen yang dapat digunakan untuk memberikan pengalaman belajar langsung. Contohnya seperti bola dunia, peta atau juga artefak-artefak peninggalan sejarah yang biasanya kita temukan di museum ya. Nah, ketika seorang guru akan memilih media pembelajaran yang tepat, maka hendaknya guru mempertimbangkan apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan media pembelajaran itu. Yang pertama, media pembelajaran harus memiliki tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jadi ketika guru akan mengembangkan media ini, guru hendaknya tahu tujuan pembelajaran mana yang akan dicapai oleh siswa untuk difasilitasi oleh media yang akan dikembangkan oleh guru. Berikutnya ada relevansi, bahwa media pembelajaran harus relevan dengan isi atau bahan kajian yang akan disampaikan kepada siswa. Berikutnya adalah aksesibilitas. Media harus mudah diakses dan tersedia untuk guru dan
siswa. Oleh karena itu maka kemudahan-kemudahan mendapatkan informasi-informasi dari sebuah media ini menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh guru. Berikutnya adalah keterampilan guru. Guru harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan media secara efektif. Jadi ketika misalnya guru menggunakan peta dunia atau media bentuk realia ya, maka guru juga harus mampu mengoperasikannya media tersebut agar siswa tidak miskomunikasi informasi. Berikutnya adalah waktu. Media harus sesuai dengan waktu yang tersedia untuk belajar dan mengajar. Jadi kapan media itu digunakan itu waktunya bersamaan dengan proses pembelajaran. Yang terakhir ada kejelasan. Media harus jelas dan tertata dengan baik. Jadi sebaiknya sebuah media pembelajaran itu telah disusun secara sistematis oleh guru ya, misalnya berdasarkan kajian materinya berupa fakta, konsep ya, dan generalisasi misalnya. Jadi harus jelas media yang dikembangkan oleh guru ini. Berikutnya adalah keterlibatan. Jadi media harus menarik ya, dan menarik motivasi atau juga minat bagi siswa untuk belajar. Media pembelajaran juga harus efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan oleh guru harus efisien, terutama dalam hal waktu dan sumber daya yang digunakan. Kesesuaian, media harus sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan siswa. Dan terakhir, media harus memiliki beragam informasi. Jadi informasi-informasi yang tersedia di dalam media pembelajaran ini harus beragam untuk menghindari kebosanan siswa belajar menggunakannya. Nah, saat ini kita akan masuk pada materi tentang sumber belajar. Jadi sumber belajar ini kaitannya dengan bagaimana cara siswa atau dengan apa siswa mendapatkan informasi materi yang diberikan kepada dari guru. Pertama ada bahan cetak. Ya, bahan cetak ini kita bisa lihat seperti buku teks, buku kerja, handout yang biasanya dijadikan sebagai sumber belajar IPS yang umumnya saat ini sedang digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Berikutnya adalah sumber daya digital. Sumber daya digital ini mengintegrasikan dengan teknologi yang contohnya bisa kita lihat seperti e-book ya, atau juga pembelajaran yang tersedia di aplikasi-aplikasi handphone. Berikutnya ada realia seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada misalnya peta dunia atau juga bola dunia atau juga artefak sejarah. Berikutnya adalah sumber audiovisual. Ya, sumber audiovisual seperti video, film, dan podcast ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa. Berikutnya bisa dengan melakukan wawancara ahli, juga bisa menggunakan sumber-sumber daya lokal yang tersedia di lingkungan sekitar siswa. Berikutnya ada alat bantu visual. Alat bantu visual ini seperti gambar, diagram, ya, bagan yang biasanya kita jumpai di majalah dinding sekolah. Terakhir ada jurnal atau artikel yang bisa dirujuk ya, oleh siswa untuk dibaca dan kemudian mendapatkan informasi dari media tersebut. Bagaimana cara guru memilih sumber belajar untuk siswanya? Yang pertama, identifikasi dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Berikutnya adalah menentukan kriteria pemilihan sumber belajar. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Apakah ketersediaan listrik misalnya ketika guru akan menggunakan sumber belajar audiovisual misalnya, hal-hal yang seperti ini harus dipertimbangkan oleh guru. Berikutnya adalah mengevaluasi sumber. Jadi sumber yang telah
dibuat oleh guru, digunakan oleh guru ini apakah telah betul dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Berikutnya adalah pilihlah sumber daya yang relevan untuk menyajikan informasi ya, sehingga siswa mudah untuk memahami, siswa mudah untuk mempelajarinya materi yang diberikan. Berikutnya adalah memanfaatkan sumber daya. Ya, guru harus kreatif ini memilih sumber daya ini ya. Ketika misalnya seorang guru menggunakan buku, maka pada proses pembelajaran berikutnya jangan buku lagi, tetapi guru bisa menggunakan sumber belajar yang lain. Apa saja kriteria memilih sumber belajar IPS itu? Yang pertama, sumber belajar harus relevan dengan topik yang diajarkan dalam IPS. Berikutnya adalah aksesibilitas, berikutnya lagi keefektifan, kemudian ada kesesuaian, ada keterlibatan, kualitas, juga biaya. Jadi usahakan ketika memilih sumber belajar ini ya menggunakan biaya yang mudah dijangkau oleh siswa ya, menggunakan sumber-sumber belajar yang berbiaya murah yang semua siswa dapat memilikinya.